Bukan kau dan konten itu. Materinya sudah kirim ke grup. Iya Pak, ini mau dikirim Pak. Ayah. Biasanya ayah. Tunggu. Aku ngirim aja yang orang ini belum. Belum. Ya. Bisnis namanya sama. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting isi. Isinya iya Pak. Judulnya kan nggak masalah. Iya. Wordnya ada? Ada Pak. Oh ya. Iya. Oke, silakan dimulai kelompok 4 nih ya. Iya Pak. Selama presentasi jaga ketenangan ya. Baik, sebelum perhatian semuanya. Baik, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya sebelum memulai presentasi membawakan satu buah pantun, boleh Pak? Ya. Belum. Cakep. Belum. TV rusak, jangan dipukul. Cakep. Nanti dia bisa mati. Cakep. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai presentasi. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman semua. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Poni Mardiani, Juniati Stinja, Mardiana Ritonga, Muhammad Khairuddin, Randy Saputra, dan saya sendiri. Namanya siapa? Sama saya Zubair Fikri. Baik, materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Mardiana Ritonga. Pada Mardiana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan pertama kami akan membahas dasar pengakuan pendapatan. Yang di slide itu tertulis pengertiannya yang merupakan penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas. Maksudnya itu yang kondisi di mana pendapatan itu diakui ketika penyerahannya itu diberikan kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan itu memiliki prinsip karena akan diakui jika yang pertama pendapatan yang telah direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan yang telah direalisasi itu jika perusahaan itu melakukan pertukaran barang atau jasa untuk mendapatkan cash. Lalu dapat direalisasi itu jika aktiva itu diterima untuk dikonversi menjadi cash. Contohnya itu maksudnya itu seperti ini, perusahaan itu menjual suatu aset untuk mendapatkan jumlah tunai. Lalu yang kedua itu pendapatan yang telah dihasilkan. Di sini jika perusahaan itu melakukan sesuatu yang diharuskan untuk mendapatkan keuntungan. Dari prinsip pendapatan keuangan itu ada 4 transaksi pendapatan yang sudah diakui dan terlibat. Yang pertama itu pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan.
Ini maksudnya itu sama dengan yang saya bahas tadi itu pengertiannya bahwa pendapatan itu akan diakui ketika setelah diserahkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberikan dan bisa ditagih. Contohnya itu adanya layanan service center. Ya, ketika sudah selesai dilakukan, pelanggan memberikan upah. Lalu yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan atas pemberian izin kepada pihak untuk menggunakan aset perusahaan. Di sini perusahaan memberi izin kepada karyawannya, kepada pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan. Aset perusahaan yang dimaksud itu seperti bunga, sewa, dan royalti. Lalu yang terakhir itu perusahaan mengakui pendapatan atas penjualan aset selain produk pada tanggal penjualan. Pada poin keempat ini hampir sama dengan yang pendapatan yang dapat direalisasi, di mana perusahaan ini menjual asetnya untuk mendapatkan jumlah tunai. Sekian dari saya, terima kasih. Tadi namanya siapa? Saya lupa. Mardiana. Oke. Belum hafal semua. Baik, terima kasih Mardiana. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Randy Saputra. Pada Randy, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Penjualan yang pertama adalah penjualan dan hak rektur. Terdapat 3 cara pengakuan pendapatan alternatif apabila penjualan menanggung risiko. Yang pertama, penjualan yang tidak tercatat hingga seluruh hak rektur habis masa berlakunya. Yang kedua, penjualan tercatat namun mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Yang ketiga, penjualan dicatat serta memperhitungkan retur ketika terjadinya penjualan. Jadi, bila suatu perusahaan memasarkan produknya namun memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan produk tersebut, maka pendapatan dari penjualan ini akan diakui pada saat penjualan tersebut berlangsung. Selanjutnya saya sebutkan dua model. Baik, terima kasih Randy Saputra. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Muhammad Khairuddin. Kepada Muhammad Khairuddin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai direct loading dan channel staffing. Direct loading adalah praktik yang mencoba menampilkan penjualan, laba dan pangsa pasar yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Perusahaan meminta kepada para pedagang besar yang menjadi pelanggan mereka untuk membeli lebih banyak produk daripada yang bisa mereka jual kembali dengan cepat. Sedangkan channel staffing adalah apabila terdapat perjanjian yang berisi tentang pembelian kembali dengan harga tertentu, yang mana harga ini bisa menutup segala biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang diberikan harus tetap ada pembukuan penjual. Artinya tidak terjadi transaksi penjualan. Baik, sekian saya kembali ke kepada. Baik, terima kasih Muhammad Khairuddin Harap. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Juniati Skija. Kepada Juniati, saya persilakan. Hah? Apa? Masih Udin? Udah. Di sini ada penjualan dengan perjanjian beli kembali, yaitu apabila terdapat perjanjian yang berisi tentang pembelian kembali dengan harga tertentu, yang mana harga ini bisa menutup segala biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang diberikan harus tetap ada pada pembukuan penjual. Artinya tidak terjadi transaksi penjualan. Kemudian ada metode pengakuan pendapatan, yaitu ukuran masukan, yaitu mengakui pendapatan biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Untuk menggunakan cara ini ada standar untuk nilai kemajuan ke arah penyelesaian pada waktu interim tertentu. Kemudian metode biaya ke biaya, yaitu metode ini merupakan metode yang cukup sering digunakan untuk mengukur suatu masukan. Kemudian ada ukuran keluaran. Cara ini dibuat dengan hasil yang sudah dicapai. Artinya, cara ini didasarkan pada unit yang dibuat dan pertambahan nilai atau valuation
Misalnya kontrak pembuatan jalan. Arsitek dan insinyur yang terlibat diminta untuk mengukur biaya pengeluarannya. Kemudian mengukur berapa presentasi pekerjaan yang telah selesai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuniati Tinja. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Foni Mardiani. Pada Foni, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Metode yang satu ini akan diterapkan apabila estimasi progres, pendapatan, dan tarif telah sesuai dan seluruh persyaratan berikut terpenuhi. Di antaranya yaitu dalam kontrak tertulis dengan jelas telah memastikan hak yang bisa dipaksakan kelegalannya mengenai barang atau jasa yang akan diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Imbalan yang akan dipertukarkan, metode dan syarat penyelesaiannya. Pembeli dapat memenuhi segala kewajiban yang ada di dalam kontrak yang sudah disepakati. Kontraktor pun harus memenuhi kewajiban kontraktualnya. Sekian dari saya, terima kasih. Dan saya silakan. Baik, baiklah, materi selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, pengakuan pendapatan sangat penting bagi perusahaan, terutama pada laporan keuangan. Jika pendapatan pada suatu perusahaan dilaporkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan berdampak pada laporan laba rugi. Masalah ini berpengaruh pada pengambil keputusan karena informasi keuangan atas pendapatan dan laba rugi perusahaan mengalami salah sadi. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Kiranya ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Hah? Apa ada yang tambahkan? Ada? Ada? Ada. Dikit aja. Dikit aja lah. Oke, siap-siap. Oke, semuanya perhatikan. Ini kelompok 4 sudah menyajikan materi tentang pengakuan pendapatan di akuntansi ya. Jadi kapan sesuatu itu diakui sebagai pendapatan? Yang pertama, ketika kita nerima uang boleh ya. Tapi tidak selamanya kita nerima uang itu jadi pendapatan. Bisa saja hak dan kewajibannya itu belum berpindah kepada pembeli. Meskipun kita sudah terima uang duluan, itu belum boleh diakui sebagai pendapatan ya. Nah, jadi dari beragam metode ini, silakan berikan pertanyaan apabila ada yang tidak dipahami. Masing-masing kelompok satu. Masing-masing kelompok satu ya. Lewat WA ya. Lewat WA. Silakan pilih dulu orangnya. Kelompok satu siapa? Oh, kelompok satu ada yang mewakili, siapa itu? Kalau enggak tunjuk aja. Tunjuk aja. Yang mana di kelompok satu? Kelompok berapa? Satu. Oke. Revina. Langsung berisi aja. Kelompok dua. Kelompok dua. Asril. Kelompok dua. Oke, Muhammad Asril. Kelompok tiga. Oke. Kelompok tiga. Oke. Salwa. PC. Jangan PC. PC-nya ke mereka, saya nggak tahu nanti. Oke, duduk ya Salwa. Kita kelompok 4. Ya, kelompok 5. Terakhir. Oh ya, udah kelompok 5. Ada yang mau tanya? Farah. Pandi. Oke. Apa Andi? Di WA ya. Dan kelompok 6 ada kan? Ya. Nah, kelompok 6 terakhir. Oke, Nanti aja. Ya. Oke. Terima kasih kawan. Izinkan kami untuk menjalinnya. Jangan. Hah?
Oke, kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduknya, cari jawabannya ya. Ya. Oke. Oke, kelompok berikutnya silakan. Ya. Oh, oke. Bebas. Mau kok siapapun boleh. Ya. Kalau udah kumpulin aja, letak sini dulu. Anggota kami satu nggak ada, dia absen hari ini. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, si kopi sudah saya buka. Silakan diisi dulu. Nanti siang baru kita buka sesi 2 ya. Baik, Pak. Beristirahat. Atas sini. Enggak ada pakai bunga.
Oke, kelompok berikutnya siapa? Usia saat ini sayang. Apa yang kau pakai? Telegram. Sama Twitter. Belum ya? Kayaknya saya tulis nih. Kirim lah ke Udah, bro. Aku yang ngiri. Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaan. Mana tahu aku polos. Makanya dengar Mau dimakan yang mana? Mungkin itu di pasar. Jadi polos kah? Iya. Coba diajak. Cepat aku terus. Kalau udah. Jangan banyak kali juga. Gimana kamu? Kamu udah mau sampai belum? Udah, ayo cepat. Ya. Teman lagi menempuh angin, Mbak. Tempat saya Kok baju copet? Oh, astagfirullah. Saudara. Kita presentasi bagi saudara. Suren kita. Asli, sama kali. Ya, aku bulan hari ngomong. Dan udah. Udah aku bilang. Iya. Assalamualaikum dan shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi. Mohon teman-teman bisa memperhatikan presentasi kami ya. Ya. Apa sih kayak gitu konsepnya, Bang?
Di sini kami mengambil materi mengenai investasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada lah dan namanya sendiri dong. Tolonglah. Nah, tolonglah ngomong. Maju ngomong. Saya Dedianto. Oke. Sama Dedianto. Dedianto. Dan saya Wahyu Sutonga selaku moderator dari kelompok 3. Pertama saya akan menjelaskan mengenai investasi instrumen utang. Investasi instrumen utang adalah kesepakatan meningkat yang menyediakan dana pada peminjam. Dalam instrumen investasi ini terdapat kesepakatan tentang anggunan yang terlibat, tingkat bunga, jangka waktu, hingga tempo pembayaran bunga. Maaf salah sengaja. Kesepakatan ini yang akan mengatur keuntungan bagi pihak yang meminjamkan uang karena selain membayarkan nominal yang dipinjamkan, pihak yang meminjam perlu membayar tingkat bunga dalam jangka waktu tertentu juga. Selanjutnya ada 5 jenis investasi instrumen utang. Yang pertama itu surat pembendaharaan negara. Yang kedua obligasi negara. Yang ketiga obligasi koperasi atau perusahaan. Yang keempat hipotek atau mortgage. Yang terakhir peer to peer lending. Silakan cari sendiri ya pertanyaan. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Salwa untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya ada modal investasi. Modal investasi adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang modal dengan harapan meningkatkan kembalian di masa depan. Modal investasi atau capital investment merujuk pada uang yang dibayarkan untuk membeli barang modal atau membangun aset jangka panjang seperti pabrik dan mesin. Contohnya, aset yang dibeli sebagai modal investasi antara lain seperti pabrik dan mesin-mesin. Selanjutnya ada manfaat modal investasi. Manfaat modal investasi ada 3. Yang pertama, modal investasi bisa digunakan untuk mencapai Harap jaga ketenangan. pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, perusahaan merencanakan dan mengimplementasikan modal investasi untuk memastikan pertumbuhan di masa depan. Yang ketiga, modal investasi pada umumnya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas operasional, menangkap pangsa pasar yang lebih besar, dan menghasilkan lebih banyak pendapatan dan keuntungan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya materi mengenai PPLO akan dijelaskan oleh Yanti. Silakan. Berubah namanya. Yanti ya. Yanti kan? Yanti. Tidak ada yang percaya. Fair value. Fair value atau nilai wajar adalah estimasi harga suatu aset, barang atau jasa yang dimaksud untuk mewakili estimasi biaya secara akurat. Nilai wajar termasuk indikator penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangannya. Contoh fair value yang dapat ditemukan adalah PSAK 68 yang didefinisikan sebagai nilai wajar yang dapat mencakup kewajiban dan aset dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Perhitungan nilai wajar ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku pasar menggunakan praktik akuntansi terbaik. Impairment adalah istilah untuk menyebut perbandingan antara nilai perolehan aset di masa lalu atau historical cost dan nilai pasar di masa kini. Jika aset dinilai mengalami penurunan nilai,
maka akan muncul istilah impairment asset. Contoh, PT VLF memiliki sebuah mesin yang dibeli pada tahun 2015 seharga 50 juta. Mesin ini diperkirakan memiliki nilai ekonomis hingga 5 tahun. Pada tahun 2022, PT VLF memperkirakan adanya penurunan nilai pada mesin tersebut. Diperkirakan nilai value in use mesin sekitar 20 juta. Untuk mengetahui impairment, langkah awal adalah menghitung nilai depresiasi mesin per tahun, harga beli nilai ekonomis. Rumusnya harga beli kurang buka kurung usia barang kali nilai depresiasi barang tutup kurung. Penyelesaian berdasarkan rumus di atas, ini baca ya, Cepatlah. maka nilai buku mesin PT VLF per tahun 2022 yaitu 50 juta. 3 kali 10 juta sama dengan 20 juta. Jika dibandingkan nilai sisa buku mesin yaitu 20 juta dengan nilai value in use 30 juta, maka terdapat selisih sekitar 10 juta dengan posisi value in use lebih besar. Nah, gitu teman-teman. Terima kasih. Iya. Sama-sama Dery. Terima kasih Dery atas penjelasannya. Derianti ya. Selanjutnya, Tadi dikenali Derianti kan? Selanjutnya saya akan mempersilahkan Babang Dayat untuk menjelaskan. Maskernya dong. Maskerku abang. Abang. Iya. Nah, kan tampan gitu ya. Selanjutnya reklasifikasi. Reklasifikasi adalah proses perubahan atau pemindahan suatu entitas dari satu kategori klasifikasi atau status ke kategori berbeda. Ini melibatkan perubahan dalam klasifikasi hukum, regulasi, persyaratan atau pengawasan yang mengatur entitas tersebut. Tujuan dari reklasifikasi dapat bervariasi, termasuk meningkatkan kepatuhan, mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, atau menciptakan regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. Contoh dari reklasifikasi, pertama reklasifikasi produk, kedua reklasifikasi aset keuangan, ketiga reklasifikasi akuntansi, dan terakhir reklasifikasi peraturan. Selanjutnya derivatif. Derivatif merupakan produk atau instrumen yang dikembangkan oleh komunitas keuangan dalam rangka mengelola risiko bisnis akibat perubahan harga pasar. Instrumen derivatif berguna untuk manajemen risiko karena nilai wajar atau arus kas dari instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengimbangi atau saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas dari aset atau liabilitas yang berisiko. Jenis dari sekuritas derivatif yaitu kontrak future, kedua kontrak forward, ketiga kontrak opsi, dan keempat kontrak swap. Selanjutnya hedging. Hedging adalah suatu strategi yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau institusi keuangan untuk mengurangi atau melindungi risiko terkait fluktuasi harga, suku bunga, nilai tukar, atau komoditas. Tujuan utama dari hedging adalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dari perubahan harga atau nilai aset tertentu. Jenis-jenis dari hedging, pertama kontrak serah adalah kontrak serah yang mengacu pada kesepakatan dua pihak untuk melakukan transaksi di tanggal dan harga sesuai perjanjian. Yang kedua, kontrak berjangka. Kontrak berjangka untuk memperoleh kesepakatan harga sebelum terjadinya transaksi jual beli. Biasanya kontrak ini terjadi antara dua pihak pada bursa berjangka. Yang ketiga, pasar uang. Pasar uang merujuk pada lokasi transaksi jual beli jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Di sini ada beragam strategi hedging yang bisa diterapkan untuk melindungi nilai sebuah instrumen. Salah satu yang sering digunakan adalah cover call untuk ekuitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah kami dapatkan dari hasil presentasi kami, yaitu investasi adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang atau untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan.
Investasi instrumen utang adalah kesepakatan mengikat yang menyediakan dana pada peminjam. Dalam instrumen investasi ini terdapat kesepakatan tentang anggunan yang terlibat, tingkat bunga, jangka waktu, hingga tempo pembayaran bunga. Investasi berbasis hutang memiliki aset dasar berupa pembayaran dalam jumlah tetap dengan bunga sejumlah waktu tertentu hingga risiko investasi instrumen utang ini sifatnya mengikat pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Jenisnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Baca yuk. Baca yuk. Masih ada yuk. Briefing ya. Woi, manfaatkan. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Jauh. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami. Kiranya jika ada teman-teman yang penasaran dengan materi kami, boleh bertanya kepada kami. Silakan chat di grup yang tertera di atas. Oke, assalamualaikum. Sampai mandi kok. Kirimnya dulu kan. Hah? Oke, ini topik tentang investasi ya. Jadi sambil belajar kuliah bisa sambil belajar untuk investasi juga. Kencang ya Farah. Investasi Tersinggung mana? bisa pada utang ya. Iya Pak. Salah satunya surat obligasi atau surat utang negara. Kemudian investasi bisa pada saham. Yang di utang kemarin udah kita bahas di kelompok 6 waktu itu sebelum UTS ya. Kalau yang tentang saham yang minggu lalu kita bahas ada 2 kelompok. Nah, untuk lebih lanjut silakan berikan pertanyaan, nanti kita bahas setelah istirahat makan siang ya. Baik ya Pak. Baik Pak. Terima kasih teman-teman. Selalu ya. Semoga tetap semangat menjalani kuliah malam ini. Halo. Ya silakan teman-teman. Bentar Pak. Angketnya silakan letak di sini dan sudah. Ya. Pak, break dulu ya? Iya. Oke. 5 pertanyaan ya. Iya, yang tadi. Ya. Jam 1. Ya.